Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin mencoba untuk membahas tentang statis deskriptif atau deskriptif statistik. Sebelumnya saya ingin membahas beberapa istilah sebelum pada statistik deskriptif. Yang pertama yaitu data. Apa itu data? Data adalah kumpulan fakta atau informasi mentah yang belum diolah dan belum memiliki arti atau makna tertentu. Jadi data ini merupakan atribut yang dimiliki oleh suatu objek. Kemudian ketika data itu sudah diolah dan memiliki makna atau konteks tertentu, maka data itu menjadi informasi. Kemudian selanjutnya variabel. Variabel adalah sesuatu yang bervariasi yang ditetapkan oleh peneliti untuk diamati. Terus ini adalah macam-macam data berdasarkan skala pengukurannya. Ini ada 4, data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Apa itu data nominal? Data nominal atau sering disebut juga dengan data kategori. Data di sini hanya untuk mengkategorikan saja atau untuk memberi kode. Bagi contoh, misalkan ini ada warna, misalkan warna hitam 1, putih 2, kuning 3, dan seterusnya. Atau misalkan gender, laki-laki dikasih kode 1, perempuan 2. Atau negara A 1, negara B 2, dan seterusnya. Tujuannya hanya untuk memberi kode saja. Kemudian yang kedua adalah data ordinal. Data ordinal ini mirip dengan data nominal, tetapi pada data ordinal itu terdapat tingkatan atau peringkat atau juga ranking. Misalkan tingkat pendidikan, ada tingkat pendidikan tinggi, tingkat pendidikan menengah, atau tingkat pendidikan dasar. Demikian juga dengan pangkat pegawai, mungkin ada pangkat pegawai golongan 4, golongan 3, golongan 2, golongan 1, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah data interval. Data interval ini data dalam bentuk jarak tetapi tidak memiliki nol mutlak. Nah, ini seperti suhu. Suhu ini disebut termasuk data interval karena tidak memiliki suhu nol mutlak. Ketika nol, misalkan suhu 0 derajat, itu tetap suhu itu ada. Nah, kemudian pada skala liket itu juga termasuk data interval. Misalkan mulai 0 sampai 7, misalkan 0 itu sangat tidak puas, sedangkan 7 sangat puas. Artinya 0 itu tetap dia memiliki makna. Sehingga skala Likert, suhu itu termasuk dalam data interval. Kemudian yang terakhir adalah data rasio. Nah, data rasio adalah data yang diperoleh dengan melakukan pengukuran dan memiliki 0 mutlak. Nah, contoh misalkan panjang. Misalkan panjangnya 0, berarti memang tidak ada. Atau beratnya 0, berarti memang benar-benar tidak ada di situ. Baik, selanjutnya kita masuk macam-macam statistik. Bahwa statistik itu dibagi dua, yaitu deskriptif dan inferensial. Nah, apa itu statistik deskriptif? Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk memberi gambaran tentang objek yang diteliti. Jadi cuma menggambarkan saja tanpa membuat kesimpulan-kesimpulan tertentu. Kemudian statistik deskriptif meliputi, nah pertama gejala pusat atau sentral tendensi, kemudian sebaran, selanjutnya bentuk, dan yang terakhir adalah lokasi. Ya, pertama kita membahas tentang sentral tendensi atau gejala pusat. Ini ada beberapa. Yang paling powerful dan paling banyak digunakan adalah mean atau rata-rata. Nah, rata-rata sendiri dihitung dengan menggunakan X rata-rata atau X bar, itu sama dengan jumlah semua X atau jumlah semua pengamatan dibagi dengan jumlah pengamatan itu sendiri. Nah, ini contohnya, misalkan ada data pendapatan per bulan di desa A, misalkan 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta. Jadi ada 5 responden. Nah, berapa rata-ratanya? Ini contohnya seperti ini. Jadi dijumlahkan dibagi dengan 5 karena ada 5 pengamatan. Jawabannya adalah 3. Jadi rata-rata pendapatan kota A sebesar 3 juta per bulan. Nah, min ini paling powerful
dibanding dengan yang lain, median dan modus, tetapi sensitif terhadap outlier atau pencilan atau nilai yang ekstrim. Nah, contohnya bagaimana? Misalkan kita ambil 7 pengamatan di desa A, misalkan penghasilan di desa A itu 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, 6 juta, dan yang terakhir yang disurvei itu mengatakan 700 juta, maka berapa pendapatan di kota A? Nah, kita jumlahkan semua, kita bagi dengan jumlah pengamatan, yaitu 7. Jawabannya adalah 103 juta. Nah, hasil ini tidak make sense, karena dari 7 pengamatan ada 1 yang memiliki nilai ekstrim, yaitu 700 juta, dan ini mengganggu gambaran secara rata-rata. Nah, sehingga tidak masuk akal, tidak representatif, sehingga kemudian kita lebih tepat menggunakan central tendensi yang lain, seperti median. Apabila kita memaksakan menggunakan mean, maka nilai-nilai ekstrim atau pencilan itu perlu kita hapus. Tetapi apabila kita tetap memasukkan nilai-nilai ekstrim, maka teknik median lebih tepat digunakan. Nah, ini median. Median adalah nilai tengah, jadi mengurutkan dari data paling kecil sama data paling besar, dan kita mengambil nilai yang berada di tengah. Nah, ini contohnya, misalkan di desa A ada 1 juta, 2 juta, sampai 700 juta. Ada 7 pengamatan, maka diurutkan dari yang paling kecil. Nah, dan apabila jumlahnya ganjil, ini ada 7 pengamatan, maka N plus 1 dibagi 2. Artinya 7 tambah 1, 8, dibagi 2, 4. Jadi urutan nomor 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ini. Jadi median dari pendapatan di desa A adalah 4 juta. Nah, ini. Bagaimana jika jumlah sampelnya genap? Maka median xn, x pada n dibagi 2 posisinya, kemudian xn per 2 ditambah 1. Misalkan kita hapus yang 700 ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya ini adalah genap, sehingga kita ambil yang nomor 3 ini dan nomor 4, kemudian kita bagi 2. 3 tambah 4, 7, dibagi 2, 3,5. Jadi mediannya menjadi 3,5 apabila yang 700 kita hilangkan, sehingga menjadi genap. Kemudian yang lain adalah modus atau nilai yang sering muncul, biasa digunakan untuk data nominal dan ordinal. Misalkan kita ingin mencari sebagian besar atau mayoritas. Nah, contohnya ini dalam sebuah desa kita mengambil 10. Nah, yang berproses petani 5 orang, yang PNS 2 orang, dan swasta 3 orang. Nah, berarti mayoritas atau sebagian besar penduduk di tempat ini adalah sebagai petani, karena modusnya adalah petani, nilai yang paling banyak muncul. Kemudian sebaran selanjutnya, yaitu setelah tadi gejala pusat, mean, median, modus, yang kedua adalah sebaran. Nah, sebaran ini ada beberapa teknik, ada beberapa alat statistik. Yang paling banyak digunakan adalah standar deviasi dan standar error. Nah, tetapi teknik ini digunakan ketika data itu tersebar secara normal atau data berdistribusi normal. Apa itu standar deviasi? Standar deviasi adalah sejauh mana individu dalam sampel berbeda dari rata-rata sampel. Nah, apa itu standar error? Standar error adalah perkiraan seberapa jauh rata-rata sampel kemungkinan dari rata-rata populasi. Nah, ini saya berikan contoh untuk memberikan gambaran yang lebih jelas. Misalkan kita ambil 5 responden, ini 1, 2, 3, 4, 5, dan kita hitung rata-ratanya, berarti kita jumlahkan dibagi 5, yaitu 3. Kemudian kita hitung errornya. Errornya adalah pengamatan dikurangi rata-rata. 1 kurangi 3 min 2, 2 kurangi 3 min 1, 3 kurangi 3 0, 4 kurangi 1 3, 5 kurangi 5 kurangi 3 2, 4 kurangi 3 1. Kemudian kita kuadratkan. Min 2 kuadrat 4, min 1 kuadrat 1. Nah, semuanya kita kuadratkan dan kita jumlah semuanya. Jumlah error kuadrat 10.
Karena kalau tanpa dikuadratkan hasilnya juga akan 0 sehingga tidak bisa dihitung, maka perlu dikuadratkan. Sehingga jumlah error kuadrat 10, kemudian kita menghitung varian. Varian dihitung menggunakan ini, jumlah error kuadrat atau sigma error kuadrat dibagi dengan n-1 atau degree of freedom. Jumlah pengamatan dikurangi 1, artinya 10 dikurangi 5 kurangi 1, 4, jadi 10 bagi 4, 2,5. Jadi variannya adalah 2,5. Standar deviasi di sini dihitung dengan menggunakan akar dari varian. Lalu akar 2,5 sama dengan 1,58. Jadi standar deviasinya 1,58. Standar errornya yaitu dihitung dengan menggunakan standar deviasi dibagi dengan akar jumlah pengamatan. 1,58 dibagi dengan akar 5, yaitu hasilnya 0,707. Nah, artinya individu dalam sampel itu kebanyakan dia berada di ini 3 plus 1,58 atau 3 kurangi 1,8. Nah, itu sebagian besar berada di situ. Sedangkan untuk standar error 0,7. Nah, ini berarti rata-rata sampel, nah, di sini 3, itu populasinya akan berada 3 plus 0,7 atau 3,7 atau 3 minus 0,7 di sekitar 2,3. Jadi rata-rata populasi berada di sekitar itu. Baik, kemudian standar error itu biasa digunakan dalam menentukan confidence interval. Nah, nanti kita bahas. Kita lanjut dulu. Nah, tadi contoh untuk seperti apa itu standar deviasi. Tadi standar deviasi rata-ratanya 3 di sini. Dan standar deviasinya 1,58. Jadi 3 plus 1,58 atau 3 kurangi 1,58. Nah, ini di sini rata-rata 3. Kemudian 3 dikurangi 1,5 1,2 dan 3 plus 1,5 4,58. Nah, di sini berarti ini standar deviasinya ini segini nih. Sebagian besar itu sebanyak 68,2%. Nah, inilah yang dinamakan dengan distribusi normal, mengikuti lonceng, bentuknya seperti lonceng. Jadi sebanyak 68,2% berada di satu standar deviasi, 1 plus 1 atau minus 1. Kemudian sebanyak 95,4% itu berada di rentang min 2 standar deviasi sampai plus 2 standar deviasi. Kemudian sebanyak 9,9,7 yaitu di antara minus 3 standar deviasi sampai 3 standar deviasi. Dan setelah minus 3 dan plus 3 itu dinamakan ekstrim, nilai ekstrim atau outlier. Nah, ini apabila data kita berdistribusi normal. Bagaimana kalau data kita itu tidak normal? Maka alternatif yang digunakan adalah dengan menggunakan jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil. Nah, sebelum ke situ kita kembali ke tadi. Kita menghitung confidence interval, ini pemakaian dari standar error. Nah, confidence interval ini rumusnya adalah X atau rata-rata plus minus Z dikali standar error. Jadi ini confidence interval sama dengan rata-rata plus minus Z itu confidence level value. Nah, kalau nilainya banyak lebih 30 kita menggunakan nilai Z. Z ini. Untuk 5% 1,96. Tapi kalau data kita sedikit kurang 30 kita menggunakan Z tabel. Ya. SE adalah standar error yang tadi sudah kita sampaikan. Nah, ini kalau banyak kita menggunakan ini 95% berarti 1,96. Tapi kalau misalkan cuman 5, kita pakai 5 pengamatan kurang dari 30, maka degree of freedom-nya 4. 5%-nya adalah 2,77 ini. Baik. Nah, ini contohnya. Dari sampel sebanyak 5 responden diketahui rata-rata penghasilan 3.
dengan standar deviasi 1,58. Tentukan berapa nilai confidence interval berdasarkan signifikan level 5%. Nah, upper atau nilai batas atas confidence interval 3 plus 2,77. Ini rata-ratanya 2,77 karena tadi 5% pada 4 degree of freedom. Nah, ini 2,77. Dikalikan ini standar error 1,58 dibagi akar jumlah pengamatan 5. 3 plus 196. 4,96. Jadi rata-rata populasi diperkirakan maksimal 4,96. Diestimasi sekitar itu diperkirakan. Atau mungkin rata-rata pada populasi bisa juga pada batas bawahnya ini 3 dikurangi 277 kali standar error 1,04. Jadi rata-rata populasi di antara 1,04 sampai 4,96. Nah, seperti itu. Nah, ya. Kemudian ini jangkauan antar kuartil dan depan kuartil. Nah, ini misalkan kita artinya kuartil adalah dibagi 4 bagian. Jadi data itu kita bagi menjadi 4. Ini kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Nah, ini. Misalkan kita punya data 2, 3, 5, sampai 18. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 data. Nah, untuk menghitung jangkauan kuartil, ya ini Q3 kurangi Q1. Nah, kita perlu menetapkan berapa Q3 dan berapa Q1. Caranya ini. Misalkan letak Q1. Q1 sama dengan 1 dikali N adalah 11. 11 tambah 1, 12. 12 kali 1 tadi, 12 dibagi 4, 3. Jadi Q1-nya di urutan nomor 3. 1, 2, 3, 5. Sedangkan Q3, misalkan ini Q3. N tambah 1, 11 tambah 1, 12 kali 3, 36. 36 dibagi 4, 9. Berarti nomor 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 14. Dari Q3 adalah 14. Sehingga jangkauan antar kuartil 14 kurangi 5, 9. Sedangkan simpangan kuartil 9 dibagi 2, 4,5 ini. Simpangan kuartil Q3 dikurangi Q1 dibagi 2. Nah, ini. 14 kurangi 5, 9 dibagi 2, 4,5. Kemudian ukuran sebaran yang lain adalah ini ada nilai maksimum, nilai minimum, ada range, nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Kemudian yang kedua yaitu bicara tentang bentuk. Nah, bentuk sebaran data itu menggambarkan bagaimana data itu sebaran data bentuknya itu simetrinya. Apakah dia condong kanan atau kiri atau dia sejajar. Kemudian kurtosis itu menggambarkan tentang keruncingan, seberapa tinggi, seberapa runcing. Nah, kalau datanya normal, artinya di sini datanya simetri antara di sebelah kanan rata-rata dan di sebelah kiri rata-rata jumlahnya hampir sama. Nah, ini lebih gampang. Ini menunjukkan skewness. Jadi ini yang normal, distribusi normal, ini yang tidak normal. Ini yang tidak normal. Nah, sama. Ini yang normal, ya ini yang tidak normal. Atau leptokurtik, ini yang platikurtik. Nah, yang normal mesokurtik. Nah, bagaimana cara membacanya? Secara umum, interpretasi skewness dan kurtosis sebagai berikut. Data berdistribusi normal jika skewness dan kurtosis jatuh pada antara negatif 2 sampai dengan 2. Nah, ini. Nah, dengan menggunakan rumus-rumus ini. Tetapi apabila peneliti ingin menerapkan kriteria yang lebih ketat, dapat menerapkan negatif 1 sampai dengan 1. Nah, tadi untuk kita menerapkan teknik apa yang kita gunakan untuk menghitung central tendency, apakah mean atau median atau modus, dan juga apakah kita akan menggunakan standar error, standar deviasi, atau kita menggunakan kuartil tadi atau yang lain. Nah, kita perlu mengetes normalitas data. Apabila data tersebut normal, maka lebih enak kita gunakan mean, dan pakai standar deviasi atau dan standar error itu lebih powerful. Tapi kalau data kita tidak normal, bisa kita apabila kita tetap ingin menggunakan
mean atau yang standar deviasi dan standar error, maka perlu kita normalkan dulu, yaitu bisa dengan menghapus outlier atau bisa dengan transformasi data. Tapi apabila kita tetap tidak ingin menghapus outlier atau tidak ingin melakukan transformasi data, maka kita bisa menggunakan yang tadi, bisa menggunakan median dan sebagainya. Karakteristik data berdistribusi normal, rata-rata atau mean, median, dan modus data sama nilainya. Sebagian besar data mengkelompok di sekitar rata-rata. Nah, ini ciri-ciri data berdistribusi normal. Distribusi merata di kedua sisi. Titik puncak kurva distribusi normal berada pada nilai rata-rata. Nah, ini seperti ini kira-kira distribusi normal. Bagaimana cara mengetes normalitas data? Yang pertama, kita bisa menggunakan grafik. Nah, grafik kita melihat seperti apa grafiknya, tetapi kelemahan dengan grafik ini kita cenderung subjektif. Nah, ini termasuk normal atau tidak, kadang kita sulit untuk memastikan. Yang kedua, kita bisa menggunakan uji Shapiro-Wilk. Nah, itu direkomendasikan untuk ukuran sampel kurang dari 50. Kita juga bisa menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Nah, itu jika ukuran sampel kita kurang dari 50. Kemudian kita juga bisa menggunakan teknik yang lain, contohnya Jarque-Ibarra. Itu kita melihat berdasarkan asimetri dan kurtosis. Kemudian yang terakhir yaitu tentang position atau ukuran letak. Nah, ini untuk yang paling powerful, untuk data berdistribusi normal kita bisa menggunakan Z position. Kemudian untuk yang data tidak normal kita bisa menggunakan persentil atau setiap 100 menggunakan persentase, atau bisa juga menggunakan kuartil atau yang seperti tadi dibagi 4, atau bisa menggunakan desil atau 1/10. Nah, saya lebih ingin mendalami tentang Z-score tadi. Jadi skor Z adalah ukuran statistik yang mengukur jarak antara titik data dan rata-rata kumpulan data. Ini dinyatakan dalam hal standar deviasi. Ini menunjukkan berapa banyak standar deviasi titik data dari rata-rata distribusi. Nah, jadi ini rumpusnya. Ini untuk populasi, ini untuk sampel. Jadi Z-score sama dengan X atau yang ingin kita cari letaknya dikurangi dengan rata-rata dibagi dengan standar deviasi. Nah, ini contohnya seperti ini. Rata-rata usia penduduk desa A adalah 45 tahun dengan standar deviasi 10 tahun. Jika usia Pak Ahmad penduduk desa A adalah 38 tahun, hitung berapa Z-score-nya, berapa luas area under curve. Nah, contohnya berarti Z, posisi Z-nya sama dengan 38 rata-rata tadi dikurangi 45. Nah, ini 38, usia Pak Ahmadnya 38, X-nya dikurangi X rata-rata 45 dibagi dengan standar deviasi 10 sama dengan 0,7. Jadi nilainya minus, maaf ini harusnya minus 0,7, jadi di sini. Posisinya di Z minus 0,7. Nah, berapa luas di area ini, yang diarsir ini, itu adalah 25,8%. Untuk mengetahui luas area di sini antara Z dan rata-rata atau luas area under curve adalah bisa dengan menggunakan tabel. Caranya bagaimana? Tadi nilai Z-score-nya negatif 0,7. Atau ini 0,7 pas, jadi ini 25,8. Nah, 25,8 dengan menggunakan standar normal tabel Z. Nah, bagaimana kalau ada komanya 0,75 misalkan, berarti di sini. Nah, misalkan 0,71 berarti di sini. Nah, itu caranya, ya ini komanya, ini yang depan. Jadi, kemudian kita juga bisa menghitung luas area kumulatif atau yang di sini dari negatif 0,7 dan seterusnya ke sini. Nah, caranya adalah gini, negatif 0,7 luasnya berarti 24,2%. Nah,
sama, sini ada 0,7 dan sini komanya. Koma 1, 2, 3, 4. Nah, 2 angka di belakang komanya. Nah, karena ini pas, negatif 0,7, maka ini 24,2%. Jadi luasan ini adalah 24,2%. Baik, kemudian Z-score dapat untuk mendeteksi outlier. Nah, nilai Z-score di atas plus 3 atau di bawah minus 3 sering dianggap sebagai outlier. Ini menunjukkan data tersebut jauh dari rata-rata dataset. Nah, ini. Nah, apabila datanya itu melebihi plus 3 atau kurang dari minus 3 standar deviasi, maka dianggap outlier atau pencilan. Sehingga apabila kita ingin menggunakan min atau standar deviasi, maka sebaiknya kita hapus. Selain Z-score, outlier juga dapat dideteksi dengan menggunakan box plot. Nah, ini box plot. Jadi yang di luar dari ini dan sini adalah outlier. Misalkan di sini ada data atau di sini ada data, itu outlier. Baik, Bapak Ibu sekalian, nah sekarang kita mencoba menggunakan case study. Dikumpulkan data IQ dari 20 orang. Hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, ini. Kita coba menggunakan sampel 20, kita mencoba menggali data tentang IQ dari orang per orang. Dengan menggunakan SPSS, tentukan central tendency, min, median, dan modus. Kemudian yang selanjutnya tentukan sebaran data, standar deviasi, standar error, nilai maksimum, nilai minimum, jangkauan kuartil, simpangan kuartil. Kemudian C, apakah data tersebut asimetri, sequence, dan kurtosis secara signifikan. Kemudian apakah data tersebut berdistribusi normal. Kemudian tentukan posisi Z-score jika seseorang mempunyai IQ 140. Yang terakhir, apakah dataset tersebut memiliki nilai ekstrim atau tidak. Baik, data tersebut sudah kita input ke dalam SPSS. Ini respondennya 20 orang dan ini IQ per orangnya. Kita ingin mencari apa tadi? Yang pertama ingin mencari central tendency. Baik. Ada beberapa teknik analyze, descriptive statistik. Nah, ini ada banyak ini. Bisa kita menggunakan deskriptif ini atau bisa menggunakan frekuensi atau explore, semuanya bisa. Oke, coba menggunakan deskriptif. Kita masukkan sini. Nah, kita bisa mencari min, kita checklist sini. Kita bisa mencari standar deviasi, kita checklist di sini. Varian, kita checklist. Range, kita checklist. Minimum maksimum, checklist. Standar error, checklist juga. Misalkan kita ingin melihat kurtosis, squeeze. Oke. Kemudian apabila kita ingin pengen mengetahui Z-score-nya, kita checklist di sini. Oke, kita sudah bisa memperoleh hasilnya. Tadi jumlahnya 20, range-nya 23, artinya dari nilai maksimum 120 dan nilai minimumnya 97. Sehingga rank-nya 120 kurang 97, 23. Untuk rata-rata 109,7. Standar errornya 1,462. Standar deviasinya 6,5. Variannya 42,7. Nilai sequence-nya minus 0,148. Dan kurtosisnya minus 0,7. Nah, kalau lihat di sini ini termasuk normal ya, karena di antara range minus 1 dan 1. Sehingga penggunaan min ini bisa digunakan, standar deviasi bisa, standar error juga bisa. Baik, sini. Dan kita bisa melihat Z-score satu persatu. Nah, kita kembali. Nah, ini Z-score-nya ini. Jadi dengan melihat ini kita bisa mengetahui posisi dari masing-masing ini. Minus 1. Jadi, dan dari sini kita tahu bahwa tidak ada outlier. Karena tidak ada yang minus 3, lebih dari minus 3 atau kurang dari minus 3 atau lebih dari 3. Semuanya di bawah, di antara minus 3 dan 3. Bapak Ibu, saya ingin mendemonstrasikan bagaimana untuk mengukur normalitas data dengan Kolmogorov, Smirnov, dan Shapirobil. Kita masukkan ke sini.
kita klik ekspor tadi, IQ, masukkan dependent list, kemudian coba kita cek statistik. Nah, kalau kita ingin outlier, sini persentil, kita bisa juga. Oke, kemudian plot, jika kita ingin, nah ini normality plot. Continue, dan kita bisa klik OK. Nah, di sini juga muncul rata-rata, median, varian, standar deviasi, maksimum, range, interquartile. Nah, interquartile keluar juga. Skewness, kurtosis, nah keluar juga di sini. Kemudian persentilnya tadi yang saya sampaikan, nah keluar. Kemudian ini yang penting, test normality. Kolmogorov-Smirnov tadi 20 ya, 20 itu menggunakan yang direkomendasikan menggunakan kurang dari 50 ya, Sapirovil. Jadi kita menggunakan yang Sapirovil ini. Hasil signifikannya 0,778, artinya tidak ada yang tidak normal. Jadi semua data di sini adalah normal. Nah, cirinya bagaimana? Apabila signifikasinya di bawah 0,05, maka data tersebut tidak memenuhi normality, tidak normal sebarannya. Tapi kalau lebih dari 0,05, maka data tersebut menyebar secara normal. Apabila tentukan posisi Z-score seseorang yang mempunyai IQ 140. Baik, bagaimana menghitungnya? Kita masuk ke Excel. X sama dengan 140. X rata-ratanya 109,7. Kemudian standar deviasinya nih, standar 6,54. 6,538 atau kita bulatkan 6,54. 6,54. Nah, kita cari nilai Z value. Sama dengan kurung X dikurangi X rata-rata dibagi dengan standar deviasi. Nilai persentase Z 4,6. Nah, ini lebih dari 3, berarti nilai 140 itu termasuk nilai yang outlier karena lebih dari 3. Nah, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mas Mbak, terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.